Halo, selamat datang di channel The High Priestess. Saya datang kembali dengan pilihan kartu hari ini dengan judul Apa yang membuatmu bersinar di tahun depan, tahun kelinci, di tahun 2023. Di dalam readingan ini nanti akan bercerita tentang apa yang membuatmu bersinar, baik fisik, non-fisik, kesehatan, pekerjaan, karir, hubungan. Dan saya membuat 3 pile hari ini dan saya memberi batu dan kristal sebagai penandanya di tiap pile untuk membantumu dalam memilih pile. Selalu dimulai dari kanan ke kiri. Pile 1 dengan batu kristal black tourmaline berwarna hitam. Dengan kartu Wildwood Tarot. Pile 2 dengan batu, ini bukan kristal ya, berbentuk bulat, berwarna coklat. Dengan The Rider Tarot, pile 3, ini batu juga ya. Ini biasanya orang memanggilnya batu witch atau batu penyihir karena di tengah-tengahnya ada lubang berwarna abu-abu. Dengan kartu Deviant Moon Tarot, dalam memilih pile selalu menggunakan intuisi teman-teman dengan baik dengan cara pejamkan mata, tarik napas, hembuskan berlahan-lahan melalui hidung atau mulut, terserah, sebanyak 3 kali. Setelah itu, buka mata, pilih pile yang paling memanggil di hati. Bila belum bisa memilih, bisa di pause videonya. Saya akan lanjut untuk pile pertama. Halo pile 1 dengan batu kristal black tourmaline dan Wildwood Tarot. Mari kita mulai readingannya saja. Saya letakkan di sini batunya. Sebelum kita mulai, saya akan men-shuffle dulu kartunya. Pile 1, apa yang membuatmu bersinar di tahun 2023, tahun kelinci? Di sini ada Knight of Stones. 15, The Guardian. Five of Arrows. Angka 11, The Woodward. King of Arrows. Yang akan membuatmu bersinar di tahun depan, tahun 2023 atau tahun kelinci, akan terjadi proses kebangkitan spiritual atau transformasi. Hal ini terjadi karena adanya kesakitan yang sangat dalam akibat dari peristiwa kejadian di masa lalu yang terjadinya berulang-ulang. Peristiwa yang menyakitkan ini biasanya dari hubungan apapun itu, hubungan antara orang tua atau dengan pasanganmu, atau karena penyakit yang dideritanya membuat transformasi ini terjadi di dalam dirimu. Di pile sini yang membuat terjadinya peristiwa transformasi atau kebangkitan spiritual diakibatkan dari hubungan yang sangat menyakitkan. Hubungan apapun itu, hubungan dengan orang tua atau dengan pasangan hidup atau dengan pacar. Dari kartu Four of Arrows dan The Guardian. Dalam masa proses transformasi ini, tenang saja, kalian akan dibantu oleh para leluhurmu dari kartu The Guardian dan dari Knight of Stone dan The Woodward. Kalian akan melaluinya dengan baik karena di dalam dirimu adanya kekuatan yang bisa melalui proses transformasi ini dengan baik. Dari kartu King of Arrows, apa yang membuatmu bersinar di tahun depan? Kalian akan lebih fleksibel, tidak kaku dalam menjalani transformasi ini.
Nah, selanjutnya saya akan melihat dari segi pekerjaan. Apa yang membuatmu bersinar di tahun depan di dalam pekerjaan? Untuk file 1. Ups. Agak banyak. Ya, nggak apa-apa, saya ambil saja. Karena ini adalah pesan dari Spirit untuk kalian. Di sini ada Page of Stones, Five of Stones, The Great Bear. Kalian memiliki 3 kartu kekuatan di sini. Great Bear, Woodward, dan King of Stone. Three of Vessels, The Stag, ya taruh sini saja. Dan terakhir The Ancestor. Di tahun depan ada beberapa di file ini tetap melakukan pekerjaan yang sama, dan beberapa akan mendapatkan pekerjaan yang selama ini mereka manifestasikan. Dari kartu Three of Vessels, Universe akan mengirim orang-orang yang akan membantu menemukan pekerjaan yang selama ini kalian impikan. Apa yang membuat kalian bersinar di tahun depan? Dari kartu Page of Stone dan The Great Bear, adanya kekuatan yang timbul di dalam dirimu yang bersifat positif. Kalian semakin optimis, passion, aktif di dalam pekerjaan. Walaupun kadang-kadang ada perasaan negatif di sini dari Five of Stone, kalian bisa hilangkan dengan baik. Dari kartu Ancestor dan The Stag, para tim spirit dan leluhurmu akan membantu kalian di dalam pekerjaan. Bila ada masalah yang dihadapi di tahun depan, mereka akan membantumu mencari jalan keluarnya. Dan di tahun depan, selain aktif di dalam pekerjaan, kalian juga aktif di dalam bersosialisasi. Dari kartu Three of Vessels, ya, berikutnya saya akan menarik kartu untuk mengetahui keuanganmu di tahun depan. Ya, di sini ada Eight of Bowls, Page of Bowls. Saya turunkan sedikit saja supaya kelihatan yang di atas. The Moon on Water, Nine of Stones, dan Seven of Vessels. Ini terbalik ya. Keuangan untuk tahun 2023 lumayan baik dari kartu Nine of Stone, Page of Bowls, dan Eight of Bowls. Tapi saya melihat walaupun ada pemasukan yang baik, juga ada pengeluaran yang lumayan besar dari kartu Eight of Bowls. Spirit berpesan, jangan terlalu boros dalam berbelanja. Gunakan keuanganmu dengan bijaksana. Jangan melakukan pengeluaran lebih besar daripada pendapatan. Karena dari kartu The Moon of Water dan kartu The Seven Vessels akan mengalami permasalahan di dalam keuanganmu bila pengeluaran lebih besar daripada pendapatan. Bila dalam membeli sesuatu, pikirkanlah 2 kali. Apakah barang itu benar-benar kalian butuhkan atau tidak? Kalau tidak, lebih baik uangnya disimpan untuk digunakan yang lain. Yang lebih penting, apa yang membuatmu bersinar di tahun depan? Di sini saya melihat kalian akan lebih optimis, positif, lebih happy, lebih aktif ya di dalam pekerjaan. Walaupun kadang-kadang ada perasaan ketakutan dan kesedihan, tapi kalian bisa tangani dengan baik karena di dalam diri kalian adanya kekuatan yang sangat besar yang bisa menghilangkan perasaan-perasaan itu. Dari kartu Page of Stone dan The Great Bear.
Dari kartu Nine of Stone, kalian akan menghilingkan dirimu dengan baik. Dan itu adalah salah satu yang membuatmu bersinar di tahun 2023. Dan sekarang saya akan melihat kesehatanmu di tahun 2023. Di sini ada The Hooded Man, King of Bows, dan Three of Bows. Kesehatanmu di tahun 2023 dari kartu King of Bows harus berhati-hati karena kalian di tahun depan akan memasuki masa transformasi atau kebangkitan spiritual. Tubuh kalian akan semakin sensitif terhadap segala makanan dan minuman yang dimakan. Jadi pilihlah makanan yang fresh seperti buah-buahan dan sayuran. Hindari makanan daging karena daging meninggalkan energi negatif. Pada saat hewan itu dibunuh, mereka ada perasaan ketakutan, kemarahan yang tertinggal di badannya. Dan bila kalian memakannya, akan merasakan energi tersebut. Dan jangan lupa, lakukanlah segala kegiatan dengan seimbang. Bila berat sebelah akan mempengaruhi kesehatanmu. Hindari overthinking, jangan terlalu banyak pikiran, karena itu salah satu yang akan membuatmu kesehatan lebih buruk. Di sini ada gambar banyak ular. 1, 2, 3. Apa yang membuatmu bersinar di tahun depan? Kalian akan melakukan proses healingmu dengan baik dan kalian bisa melakukan pekerjaan dengan baik tanpa bantuan orang lain. Adanya kemandirian di dalam melakukan segala hal. Dari kartu The Hooded Man atau The Hermit, kalian sudah bisa menghabiskan waktu dengan baik tanpa ditemani oleh orang lain. Berikutnya saya akan menarik kartu dari The Loverpath Tarot untuk mengetahui hubunganmu. Transformation. Di sini adalah kartu konfirmasinya ya. Kalau tahun depan, file 1 akan memasuki transformasi. Three of Staves atau Three of Wands. Dan Prince of Coins. Di tahun depan, hubunganmu tidak begitu membaik, masih biasa-biasa saja, karena kalian akan memasuki proses healing, proses transformasi yang sangat menyakitkan, tapi bisa menyembuhkan dirimu dengan baik. Untuk yang couple dan single, pelajari dulu bagaimana mencintai dirimu sendiri. Luangkan waktu dan tempat lebih banyak untuk dirimu sendiri, karena akan membantumu dalam proses penyembuhan. Bila proses ini sudah kalian lalui dengan baik, universe akan mengirim orang-orang yang selama ini kalian impikan. Dari kartu Prince of Coin. Sedangkan yang couple, bila kalian sudah melalui proses healing ini nanti, hubungan kalian akan semakin membaik. Adanya cinta baru yang bisa kalian berikan kepada pasanganmu, karena kalian sudah bisa mencintai dirimu sendiri dengan baik. Secara tidak langsung sudah bisa mencintai orang lain dengan baik pula. Dari Three of Staves. Saya rasa cukup sekian pesan dari Spirit. Terima kasih telah membagi energimu. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share karena bisa mendukung channel ini. Supaya tidak ketinggalan video baru yang saya upload, tekan bell notification-nya. Bila ingin menggunakan jasa saya, bisa kirim email atau WhatsApp. Semua info ada di kotak description. Bye-bye, sampai jumpa di video selanjutnya. Halo pile 2, dengan batu berwarna coklat, bulat. Mari kita mulai saja readingannya. Sebelum itu saya akan men-shuffle dulu kartu dari The Rider Tarot. Apa yang membuatmu bersinar di tahun 2023 untuk pile kedua. Ya. Di sini ada King of Cups. Saya letakkan di atas saja. Ya, di sini ada Ace of Swords. Nine of Swords. Seven of Cups,
Devil, agak banyak kartunya, dan Two of Wands. Ya, di tahun 2023 nanti ini, kalian akan memasuki kehidupan yang baru, perjalanan baru, awal mula kehidupan yang baru untuk pile kedua di tahun 2023. Kalian akan menjadi seorang King of Cup, seseorang yang penuh kasih, penuh cinta kepada dirinya sendiri dan untuk orang lain. Dan dari Two of Wands di sini memiliki kejernihan di dalam pikiran, yang sudah tidak bingung-bingung lagi dengan peristiwa atau keadaan yang kalian hadapi dan bisa memutuskan permasalahan dengan baik. Dari kartu Nine of Swords dan The Devil, bila ada stres yang datang, kadang-kadang tidak bisa tidur pada malam hari, terbangun, dan di dalam diri kalian, bila stres itu datang, kalian hadapi dengan cara yang salah, dengan cara melakukan sesuatu yang bersifat negatif. Kalau pria suka merokok, kalau wanita biasanya dengan melakukan shopping, bergosip, atau melakukan dengan cara overeating. Tapi saya melihat hal-hal itu bisa kalian hilangkan dengan baik. Dari kartu Ace of Swords, adanya keberhasilan yang bisa kalian lalui dengan baik. Dan di tahun depan, tahun 2023, adanya karma baik yang akan diterima dari kartu Seven of Cups. Lebih dari satu, kalian akan menerimanya karena sebelumnya sudah melakukan pekerjaan yang luar biasa dan ini saatnya menikmati hasil-hasilnya. Dan selanjutnya saya akan melihat pekerjaan, karir untuk pile kedua di tahun 2023, tahun kelinci. Di sini ada Five of Swords, Queen of Cups, Knight of Pentacles, Knight of Wands. Ya. Di dalam pekerjaan di tahun 2023 semakin membaik walaupun perubahan itu datangnya perlahan-lahan. Dari Knight of Pentacles, beberapa akan menemukan pekerjaan yang selama ini dia manifestasikan dan beberapa lagi akan mendapat promosi ya di dalam perusahaannya. Di sini dari Five of Swords, bila ada permasalahan di dalam pekerjaan yang selama ini tergantung-gantung, belum bisa terselesaikan, akan terselesaikan dengan baik di tahun 2023 di dalam pekerjaan. Kalian akan menyelesaikan permasalahan di dalam pekerjaan dengan baik. Dari Nine of Wands, kalian akan semakin bergairah, semakin passion, semangat, semakin positif di dalam pekerjaan. Dua kartu di sini mengatakan kalian semakin positif, semakin passion, semakin optimis di tahun 2023 dari kartu The Devil dan Knight of Wands. Oke, saya akan melihat selanjutnya bagaimana keuanganmu di tahun 2023 untuk pile kedua. Di sini ada Six of Wands, Ten of Pentacles, Three of Pentacles. Dari segi keuangan baik di tahun 2023 dari Ten of Pentacles dan Three of Pentacles, beberapa dari keluarga yang akan membantumu memberikan keuangan secara tiba-tiba dan beberapa ada dari teman dekat. Dari Three of Pentacles, mereka akan membantumu di dalam finance, keuangan. Ini datangnya secara tiba-tiba dan sebagian akan mendapatkan bonus dari pekerjaan mereka. Dan berikutnya, bagaimana kesehatanmu di tahun 2023? Five of Cups, the Empress, Ace of Pentacles.
Ya, di sini dari Five of Pentacles, beberapa ada penyakit di dalam tubuhnya yang mereka tidak sadari. Kalau ada yang sudah merasa sakit, coba pergi ke dokter untuk mengetahui lebih lanjut. Dan sebagian tidak ada masalah dengan kesehatannya. Yang penting di sini, jaga makan dan perbanyak minum air putih. Dan seimbangkan segala kegiatan yang kalian lakukan. Jangan berat sebelah, akan mempengaruhi kesehatanmu. Selanjutnya saya akan menarik kartu dari The Lovers Tarot untuk mengetahui hubunganmu di tahun 2023. Ya. Two of Cups, Six of Arrows, Sacrifice. Untuk hubunganmu di tahun 2023 dari Two of Cups akan membaik. Bagi yang single akan mendapatkan atau menemukan pasangan mereka yang selama ini mereka manifestasikan. Dan bagi yang memiliki pasangan, bagi yang couple, hubungan mereka akan membaik di tahun 2023. Spirit berpesan untuk yang couple, perbanyaklah komunikasi. Dengan komunikasi, hubungan kalian akan semakin membaik. Ya, saya rasa cukup sekian pesan dari Spirit. Terima kasih telah membagi energimu. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share karena bisa mendukung channel ini. Supaya tidak ketinggalan video baru yang saya upload, tekan bell notification-nya. Bila ingin menggunakan jasa saya, bisa kirim email atau WhatsApp. Semua info ada di kotak description. Bye-bye, sampai jumpa di video selanjutnya. Halo PL3, dengan batu Witch atau batu penyihir dan kartu Deviant Moon Tarot. Mari kita mulai saja readingannya. Sebelum itu saya akan men-shuffle dulu kartunya. Apa yang membuat PL3 bersinar di tahun 2023? Di sini ada Nine of Cups. Saya letakkan di atas saja batunya. Saya merasakan dari kartu ini dan batu ini ada hubungannya. Beberapa orang akan bisa melakukan komunikasi dengan spiritnya. Dan kalian adalah penyihir, witch. Di sini ada Nine of Pentacles. Kalian akan semakin berbahagia dengan dirimu. Sudah tidak lagi mencari-cari kebahagiaan di luar dirimu. Sudah bisa menerima kelebihan dan kekurangan dirimu sendiri. Adanya kepercayaan diri yang akan timbul. Di sini ada Page of Pentacles. Semakin aktif di dalam pekerjaan di tahun depan. Bagus ya. The High Priestess, ya. Ini batu sama ini ada hubungannya. Kekuatan kalian akan meningkat, baik itu dalam secara spiritual maupun supranatural. Kalian akan menjadi seorang messenger untuk bumi manusia. The Empress. Di tahun 2023 nanti untuk pile ketiga akan semakin kuat. Kekuatan ini timbul dari dalam diri. Adanya inner strength yang akan membuat kalian menjadi lebih berani dan semakin positif dalam menghadapi kehidupan ini. Dari kartu Empress, secara fisik kalian akan semakin menarik dari dalam dan luar. Ya, adanya kebahagiaan yang timbul dari dalam diri. Kebahagiaan ini berasal dari dalam diri yang sudah bisa menerima dirinya sendiri dengan baik. Sudah bisa menerima segala kelebihan dan kekurangannya. Dari kartu Page of Pentacles, kalian akan semakin aktif di dalam pekerjaanmu. Dan keuangan saya rasa akan semakin membaik. Dari kartu Empress, di sini kalian semakin penyayang, semakin mengasihi kepada orang-orang di sekitarmu, baik itu keluarga, teman, atau teman dalam bekerja. The High Priestess, kekuatan supranatural dan spiritual akan meningkat di tahun 2023. Beberapa akan
berkomunikasi dengan spiritnya, melihat dan bisa mendengarnya. Tidak ada lagi perasaan-perasaan kekhawatiran, ketakutan di dalam dirinya, berubah menjadi positif. Selanjutnya saya akan menarik kartu untuk mengetahui bagaimana pekerjaan di tahun 2023. Bagaimana pekerjaanmu di tahun 2023 untuk pile ketiga. Di sini ada Knight of Cups, Knight of Wands, Page of Wands, Ten of Wands. Di dalam pekerjaan, semakin sibuk di tahun 2023, adanya beban dan tanggung jawab yang harus dipikul dari Ten of Wands, tapi kalian bisa melakukannya dengan baik dari Page of Wands dan Knight of Wands. Walaupun begitu berat pekerjaan yang akan datang di tahun 2023, tapi kalian bisa menyeimbangkan semua kegiatannya dengan baik dari Knight of Cups. Selanjutnya saya akan melihat bagaimana keuanganmu di tahun 2023. Keuanganmu di tahun 2023 untuk pile ketiga. Di sini ada Eight of Wands, Ace of Wands, Six of Wands. Saya melihat di tahun 2023 keuangan untuk pile ketiga tidak begitu baik dan tidak begitu jelek, biasa-biasa saja. Tapi ada kenaikan tidak begitu banyak, tapi membuatmu merasa bahagia, merasa sudah cukup. Dan bagaimana kesehatanmu di tahun 2023? Kesehatan untuk pile ketiga. Di sini King of Cups, Seven of Cups, dan The World. Dari segi kesehatan, untuk tahun depan tidak ada masalah, baik-baik saja. Selanjutnya saya akan menarik kartu dari The Lover Cards Tarot. Bagaimana hubunganmu di tahun 2023 untuk pile ketiga. Ace of Arrows, Triumph, kemenangan, keberhasilan, Two of Staves. Ya, untuk hubungan pile 3 di tahun 2023 tidak ada masalah. Adanya kenaikan di dalam hubungan. Bagi yang couple, akan ada kemenangan di dalam hubungan percintaan. Hubunganmu akan menjadi semakin mesra, romantis. Yang sebelumnya adanya permasalahan di dalam percintaan akan terselesaikan dengan baik. Dua kartu yang mengatakan kemenangan di dalam hubungan ini. Dan bagi yang single, tenang saja, akan ada orang yang akan masuk di dalam kehidupan percintaanmu. Mereka akan menawarkan cintanya padamu. Ya, saya rasa tidak ada lagi pesan dari Spirit. Terima kasih telah menontonnya, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share karena bisa mendukung channel ini supaya tidak ketinggalan video baru yang saya upload. Tekan bell notification-nya. Bila ingin menggunakan jasa saya, bisa kirim email atau WhatsApp. Semua info ada di kotak description. Bye-bye, sampai jumpa di video selanjutnya.